Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum receh yang rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang, kaum pemula kaum receh yang rebahan cari cuan. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya di kondisi market yang sedang merah. Oke, kita cek dulu marketnya. Gila. Udah nggak bisa ngomong apa-apa gue ngelihat market merah begini ya. Dipandang bikin mata sakit, gak dipandang ya penasaran gitu. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas Shiba Inu ya. Yang semakin hari semakin menurun. Ini sekarang udah di 22. Padahal tadi siang itu masih di 23 ya. Ini sekarang udah merosot lagi di 22. Oke, gue ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share. Mohon maaf juga gue baru bisa merecord ya atau ngasih video karena ya kalau di pagi hari sampai sore itu gue kerja ya, maklum lah kalau kuliah mah begini ya. Gue itu investor micin, kelasnya masih kelas bondol yang sering gue bilang ya, masih kelas ya kelas-kelas ikan-ikan cerek yang ada di kali ya. Oke, jadi pada market yang sedang memerah merona apalagi Shiba Inu, aduh ini koin andalan gua ya. Sekarang itu bikin tegang-tegang gimana gitu antara lanjut atau udahan. Tapi tetap gua yakin bakalan gua hold. Memang gua itu di Shiba Inu niatnya investasi, ada di koin apapun gitu gua tetap hold. Jadi untuk para pecinta koin-koin micin, kalian harus apa namanya? Kalian harus kuat mental lah. Karena yang namanya koin micin itu naik turunnya cepet ya, cepet sekali gitu naik turunnya. Hari ini 22, besok bisa ke 24, besoknya lagi bisa ke 21. Ya begitulah, secepat kilat. Cuman kalau misalkan kalian ingin mengholder jangka panjang, ya udahlah kalian harus meriset dulu koinnya koin apa. Lihat yang pasti-pasti aja proyekannya ya, terutama tuh developer. Kalau misalkan proyekan, menurut gua kalau proyekan ya bisa di urat-oret lah. Kalian pun bikin token ya udah tinggal tulis aja, misalkan kalian ingin bikin perusahaan lah, bukan token lah, perusahaan gitu, proyeknya ini ya udah tinggal dioret-oret doang gitu. Apabila ada pertanyaan dari seorang investor gitu kan, ini kok proyek ya jadi-jadi, ya udah bilang sedang ada penundaan, kan begitu ya. Jadi kalau soal proyek mah nomor nomor sekian sih kalau cara riset gua ya. Yang jelas itu yang diutamakan itu si depth-nya. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan, kita serudut kopi dulu ya. Jangan lupa, jangan ditinggalin kopi hitam ya. Biar agak ngomongnya gacor gitu, nggak balelol. Gila, luar biasa. Tapi market tetap merah walaupun gue udah serudut kopi. Oke, jadi gue bakalan cek dulu di coin market cap ya. Kita lihat dulu si volume perdagangannya Shiba Inu. Oke, gue search dulu. Nah, sekarang juga Shiba Inu mungkin bukan sekarang ya, udah agak beberapa minggu kemarin dia udah turun dari peringkat 14 sekarang ke 15. Tapi gue tetap optimis sama si Shiba Inu. Ya pokoknya ya, gue nggak bisa ngomongin ya, takut nanti dikira gue pomo ataupun ya penyebar isu-isu yang gak jelas gitu. Gue nggak mau, cuman gue tetap yakin, gue tetap holder si Shiba Inu ya. Tahun 2 tahun ya, sekarang Shiba nggak tahu kan 2 tahun ke depan tuh dia bisa jadi, nggak usah naga deh, jadi kebo udah alhamdulillah. Nah di sini volume perdagangannya dia udah turun nih 24 jam terakhir ya, sekarang di 9,77. Padahal tadi itu sekitar jam 4 gitu gua ngeliat dia volumenya masih di angka 10. Sekarang udah di 9,77. Ada menurun ya. Mungkin orang-orang kaget, shock. Ya kalau mentalnya memang scalper, bukan mental yang maksudnya
cara dia scalper itu mungkin cut loss kayak gitu ya. Kalau untuk seorang investor jangka panjang holder, ya dia ketika arah harga sedang bearish, jiwa investor itu keluar ya, bahkan dia menyerok. Gua ambil salah satu contoh dari Paus, bukan Pak Ustadz ya, Paus. Nah di sini dari artikelnya You Today, gua terjemahkan dulu. You Today mengupdate ya, ini sekitar jam 2 ya, 19 jam atau 20 jam yang lalu, karena di sini tanggalnya tanggal 6. Paus Shiba Inu ini baru saja meraih 42 miliar token Shiba. Wow, ini Paus udah mulai masuk ya. Dia tuh memang sering masuk banyak Paus ya ke dalam si koin Shiba Inu. Seekor Paus Shiba Inu anonim telah melakukan pembelian besar nilai sekitar 1 juta saat token mencapai dasar lokal, well state, dan laporan trading view. Menurut data dari layanan pelacakan dompet Paus well state, dompet tersebut melakukan pembelian besar pada 5 Maret pukul 5 pagi UTC. Alamat penerima sekarang menyimpan berbagai token senilai 109,2 juta dolar, termasuk Shiba Inu, USDT, Sandbox, dan Mana Decentraland. Amazing ya. Ini Paus itu nabung, bisa dibilang dia tuh nabung di koin Shiba Inu ya. Ini Paus aja suka sama Shiba Inu, masa kita? Jadilah itu balik lagi sama diri kalian masing-masing. Penyimpanan terbesar kedua di dompet Paus adalah stablecoin USDT Tether di blockchain Ethereum. Sayangnya dompet tidak terdaftar di alamat Ethereum terbesar well state. Oleh karena itu tidak ada cara untuk menentukan kinerja dompet dan posisi Shiba Inu secara spesifik. Kinerja pasar Shiba, menurut TradingView, Shiba Inu telah memasuki zona dasar lokal di 0,00023 dolar dan juga mencapai garis rata-rata pergerakan 200 hari yang telah bertindak sebagai zona dukungan untuk token. Sebelumnya SHIB telah melambung dari itu ke 0,0028 dengan dukungan dari rebound di pasar. Sayangnya pembelian besar yang dilakukan oleh Paus tidak dapat membantu memetokan dengan kapitalisasi pasar 12,9 miliar dolar. Nah, jadi si Shiba Inu ini pernah ya melambung sampai sampai harga 28, dan mungkin kalian yang membeli di harga 28, 29, 30, bahkan 32 itu masih sangkut ya. Berapa minggu lalu dia di angka 21 ya, dan dia naik lagi ke harga 26, 27 ya. Mungkin itu bisa menjemput ya kalau kalian menyerok lagi gitu dari 21 ya, dan take profit di angka 28. Nah, di sini juga dijelaskan ya, kenapa si meme token Shiba Inu ini walaupun banyak paus-paus yang memang masuk gitu ya, tetapi harga tetap di situ-situ aja gitu, tidak ada pergerakan ke atas ya atau bullish. Ya, karena gua rasa si dedengkot Bitcoin itu ya, dia juga masih bearish. Itu yang pertama ya penyebabnya. Yang kedua juga karena ya paus masuk, tetapi yang lain, investor-investor lain ya kita lah gitu, walaupun memang nggak seberapa gitu kan masih ya, tapi kalau diakumulasi dengan banyaknya orang yang mungkin cut loss atau jual di situ ya di dalam ya, walaupun paus banyak yang masuk ya sama aja balance gitu ya. Makanya harga si Shiba Inu ini masih di situ-situ aja gitu ya pergerakannya, seperti itu. Pada waktu pers, token diperdagangkan pada 0,002375 dolar dan kehilangan hampir 4% dari nilainya dalam 24 jam terakhir. Sentimen di pasar tetap netral dengan beberapa posisi naik hingga 9% dari nilainya. Sementara yang lain diperdagangkan dengan premi 1-2%. Nah, jadi ini sekarang paus sudah ada yang masuk lagi ya. Artinya
si koin Shiba Inu di mata para paus itu ya, para paus nih, dia tuh memang good gitu ya, bagus lah. Tapi gue tidak mengikat kalian ya. Kalian juga harus tetap meriset, jangan langsung semena-mena gitu. Yang ngeliat video gue terutama ya, jangan langsung memang, oh ini kabarnya begini nih, ya udah gue holder aja. Itu terserah kalian ya. Kalau gue pribadi, gue sendiri, gue itu akan tetap holder si Shiba Inu ya, karena devnya itu bagus. Kalau menurut gue devnya bagus, projectnya jelas ya. Pokoknya banyak sekali ya yang di dalam koin Shiba Inu itu yang benar-benar mutiaranya kayak gitu. Oke, kita cek di coin market cap ya. Kita cek secara global. Ini kan 24 jam terakhir dia mengalami penurunan 2,94%. Dibulatkan 3% lah. Kita cek 7 harinya, 1 minggu. Dia mengalami penurunan 2,83%. Kita cek di 30 hari. Dia masih ada kenaikan ya, 4,40%. Kita cek di 3 bulan. Dia mengalami penurunan 32,35%. Wow, jatuh banget ya. Tapi kalau secara all time ya, dia itu kenaikannya luar biasa gitu. Masih 1.700.000 ya. Jadi secara global gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu si koin Shiba Inu ini kenaikannya 1 juta %, 1,7 loh. Ini udah lebih dari setengahnya dari 2 juta gitu ya, dari 2 juta persen ini udah setengahnya banget gitu. Jadi ya menurut gua koin Shiba Inu ini memang masih good, dan untuk ke depannya dia pasti akan terus naik ya, akan terus naik ya, walaupun pelan-pelan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang memang menyinggung perasaan teman-teman, perasaan kalian, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye bye.